Shalom, Shalom. puji Tuhan ya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita masuk kembali ke bulan yang baru yaitu bulan Juli. Kita bersyukur bersama-sama kita bisa beribadah kembali di hari ini. Sebelum memulai ibadah, saya mempersilakan kita untuk bersatu teduh sejenak, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa secara pribadi. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan menaikkan suatu pujian bagi Tuhan. Kita menaikkan hormat pujian hanya bagi Allah kita. Karena begitu besar kasih Allah akan kita sehingga ya sungguh-sungguh ingin bahwa kita beribadah dengan sungguh-sungguh hari ini. Kita menaikkan satu pujian hormat hanya pada anak Allah. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Ucap sekarang dengan bernyanyilah, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Segala saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan, haleluya gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Kasih-Nya besar, kasih-Nya besar. Baik, kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan. Untuk pagi ini kami memulai bulan yang baru. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau yang layak dipuji di atas segala puji-pujian kami Tuhan. Kami memulai ibadah ini dan kami minta Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Yang menguasai hati dan pikiran kami. Menguasai ruang di tempat kami beribadah. Dan kami rindu Tuhan setiap kami boleh diurapi secara khusus. Dan kami bisa menaikkan puji-pujian. Kami bisa menerima berkat firman Tuhan yang begitu dahsyat hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, seperti tema bulan ini yaitu Aku Murid Kristus. Kita bersama-sama mau berjalan bersama Kristus yang adalah guru kita. Hari ini kita akan menaikkan pujian berjalan serta muhalis. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Berjalan serta muhalis, iringlah kan tapaknya. Ku senang keluh pun habis, ku gemar selamanya. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus, turutlah tapak
sertamu halis, sandarlah kan lengannya, kelak lenyap kesal dan tangis, hatimu terhiburlah. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus, turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Berjalan sertamu halis, engkau kelak ditariknya, suaranya lembut dan manis, panggil kau, hai marilah. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus, turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus, tapak kaki Yesus, tapak kaki Yesus. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli seturut dengan iman kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Haling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, berupa uang persembahan. Bapak Ibu bisa mentransfer uang persembahan yang dikumpulkan di rumah masing-masing ke nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Saat ini sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu ajaib buat kami Tuhan. Dan saat ini kalau kami akan memberikan apa yang kami punya, ini tidak sebanding dengan kasih-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Allah yang memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita mau menaikkan pujian bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kelemahan kita dan kekuatannya itu menopang seluruh hidup kita. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita nyatakan kekuatan di hatiku hanya Tuhan saja. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat
kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Shalom, selamat pagi keluarga Agape yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu keluarga Agape dalam ibadah kali ini. Walaupun kita masih dalam suasana ibadah di rumah, tapi kita percaya berkat Tuhan tetap menyertai kita dan kita bersyukur masih dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama memuliakan namanya. Kita akan belajar bagian firman Tuhan sebagaimana bagian yang menjadi penting bagi kita untuk menjadi makanan bagi rohani kita. Kita bersama-sama berdoa terlebih dulu sebelum kita membahas bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami memuji Tuhan, terima kasih untuk kasih dan setiamu Tuhan, serta pemeliharaanmu bagi kami semua. Kalau kami hari ini bisa berkumpul dalam keluarga dan kami beribadah bersama, itu adalah waktu indah yang menjadi karunia Tuhan kepada kami. Dan di tengah-tengah ibadah keluarga, di tengah-tengah suasana sukacita ini, kami juga ingin bersama-sama diajar oleh Tuhan melalui kebenaran firman ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga firman ini akan kembali menjadi kekuatan dan menolong kami untuk bertumbuh dalam pengenalan kami terhadap Tuhan dan juga kehendak Tuhan. Sebagai murid-murid-Mu yang harus belajar setiap waktu, serta sekaligus mempraktekkan apa yang sudah kami ketahui dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapak sekalian, tentu kita sukacita kalau kita mengingat akan masa-masa di mana kita sekolah dulu. Saya ikut dalam satu grup sekolah dari SD, SMP, sampai dengan STM atau SMA. Sekalian ini satu grup yang sering mengunggah ya dan membuat ingat akan masa-masa sekolah dulu, karena memang masa-masa sekolah itu masa yang memang indah. Itu kata satu lagu juga ada yang begitu ya. Nah, ini ada satu contoh baju yang menjadi seragam saya waktu sekolah dulu. Ini wearpack dan juga jaslab. Bapak Ibu, ini adalah pakaian yang saya pakai ketika saya praktek pada masa saya sekolah di STM dulu. Saya sekolah di satu tempat yang memang menekankan ya skill, kemampuan. Makanya diharapkan selesai sekolah itu sudah siap pakai di dunia kerja. Jadi kita sering banyak jamnya itu praktek. Nah, ketika saya mengingat akan masa-masa itu, saya teringat betapa bersyukurnya saya, senangnya saya karena saya ada dalam kumpulan teman-teman yang sama-sama belajar.
sama-sama kita dari yang tidak tahu diajar menjadi tahu, lalu kita diarahkan untuk mempraktekkan apa yang kita ketahui. Rupanya dalam kehidupan Kristen kita, sebenarnya kita juga adalah seorang yang belajar terus-menerus. Belajar untuk makin mengenal Kristus dan juga makin mencintai mengasihi Kristus. Dan dari pengenalan itulah kemudian kita melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Kristus sebagai Tuhan kita. Saya mengambil satu bahagian firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4. Saya mau bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu menyimak dalam Alkitab masing-masing. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot dan juga Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saya mengambil tema kali ini, kita sedang membahas sukacita kita sebagai murid Kristus. Saya menuliskan tema bahagiaku menjadi muridnya. Ibu bapak sekalian, keluarga agape yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita bangga pernah menempuh pendidikan di salah satu sekolah yang menjadi pilihan kita. Dan tentu ada alasan-alasan mengapa kita bangga, mengapa kita bahagia ada di sekolah itu. Ya, kalau mau diceritakan pasti banyak kenangan dari Bapak Ibu dan alasan-alasan dari kita semua yang pernah sekolah di tempat itu, mengapa kita bahagia dan mengapa kita bangga di sekolah itu. Mungkin gedungnya, fasilitasnya, mungkin reputasi sekolahnya, mungkin juga hal-hal yang lain. Tapi yang menarik adalah dalam salah satu hal yang mendatangkan kebanggaan adalah kita menemukan sosok pengajar-pengajar yang baik dalam sekolah itu. Di dalam kekristenan, di dalam kumpulan gereja Tuhan, dan khususnya di dalam kumpulan para rasul saat itu, kalau kita membaca Nat Study, saya belajar ada dua hal penting yang membuat sukacita atau bahagia menjadi murid Yesus, menjadi ke-12 rasul yang dipanggil secara langsung oleh Yesus. Yang pertama, saya merasakan kebahagiaan para murid Yesus karena Yesus adalah pengajar yang terbaik. Yesus adalah pengajar yang terbaik. Melihat ayat yang pertama, kita menemukan bagaimana Yesus memanggil secara langsung ke-12 muridnya dan kemudian memberikan kuasa kepada mereka untuk satu tugas yang diberikan, yaitu memberitakan Injil Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, keluarga kami yang dikasihi Tuhan, konteks ayat itu terjadi pada saat Yesus sedang berkeliling dari tempat satu ke tempat yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain, dan dalam rangka mengajarkan kebenaran dalam rumah-rumah ibadat. Dia juga berkeliling untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebuah pemerintahan yang ditunggu-tunggu oleh umat Yahudi. Sebuah pemerintahan yang memang walaupun berbeda konsepnya, mengharapkan adanya sebuah perubahan yang besar yang dialami oleh umat Yahudi. Di situ juga Yesus tidak hanya berkeliling mengajarkan,
sesuatu yang disampaikan itu menjadi kebenaran yang memberkati orang-orang yang mendengarnya. Tapi Yesus juga melakukan hal-hal yang dahsyat, di mana Yesus melenyapkan segala penyakit. Orang-orang yang datang yang mengalami sakit penyakit disembuhkan dengan kuasa Yesus. Yesus juga membebaskan orang-orang yang terikat oleh kuasa-kuasa setan. Ada beberapa contoh kalau kita membaca pasal 8 sampai 9. Saya mendaftarkan ada beberapa contoh yang sangat jelas disampaikan. Di antaranya adalah misalnya dalam pasal 8 ayat yang ketiga, Yesus menjamah orang yang sakit kusta. Itu satu penyakit yang dalam konteks orang Yahudi itu dihindari karena menjijikkan dan najis. Yesus juga menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum dengan perkataan saja. Itu dahsyat sekali, luar biasa. Yesus juga menyembuhkan demam ibu mertua Petrus dengan memegang tangan sang ibu itu. Yesus juga meredakan angin ribut ketika dalam perjalanan murid-muridnya di satu danau. Yesus menghardik dan kemudian danau itu atau angin ribut itu reda. Yesus juga mengusir setan-setan di Gadara. Orang terikat kuasa setan dan setan diusir oleh kuasa Yesus. Yesus juga mengampuni dosa dan membuat orang yang lumpuh itu berjalan kembali. Itu pasal 9 kita menemukan juga satu perbuatan yang besar, satu perbuatan yang baik yang disampaikan oleh Yesus. Yesus juga memberikan kesembuhan kepada seorang perempuan, anak daripada seorang kepala rumah ibadat yang sudah mati. Yesus bangkitkan kembali anak itu. Yesus juga memberikan penyembuhan kepada perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Luar biasa, dan mengakhiri pasal 9 itu ada kejadian kesembuhan yang juga Tuhan Yesus lakukan, yaitu Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta dengan menjamah matanya. Dan juga Yesus melepaskan orang yang bisu, yang terikat kuasa gelap, kuasa setan sehingga dia bisu. Dari rangkaian perbuatan Yesus, kita lihat bahwa Yesus tidak hanya mengajarkan kebenaran Injil. Yesus karena Injil tidak hanya mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran Injil, tapi Yesus juga melakukan hal-hal yang dahsyat, di mana kuasa Injil itu dihadirkan, kuasa Injil itu diberikan, disampaikan, dan kuasa Injil itu melepaskan orang-orang yang menerima Injil itu. Sekali ini Yesus seorang pengajar yang tidak hanya menyampaikan teori-teori tentang kebenaran kerajaan Allah, tapi Yesus juga mempraktekkan apa yang dimaksud dengan kebenaran Allah itu. Kuasa itu dinyatakan, dan bagi orang yang menerima kuasa itu, maka ada pembebasan. Luar biasa kalau kita memperhatikan banyak contoh-contoh tadi, kita sebenarnya sedang diajak untuk mengerti, memahami bahwa Yesus bukannya sosok pengajar yang baik. Yesus bukan hanya menceritakan atau menyampaikan, mengajarkan kebenaran, tapi dia juga melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat. Tapi sekaligus juga ada satu hal yang paling mendasar adalah bahwa Yesus sedang menyampaikan sesuatu yang lebih dahsyat. Bukannya dia sebagai seorang guru, tapi dia juga adalah Tuhan. Kuasa-kuasa yang dinyatakan, perbuatan-perbuatan ajaib itu membuktikan kealahan daripada Yesus. Ibu-bapak sekalian, kita bersyukur kalau Yesus memberikan teladan yang hebat. Yesus memberikan teladan yang sangat sempurna. Karena Injil, Yesus mengajarkan kebenaran Allah. Karena Injil, Yesus melakukan perbuatan-perbuatan, menyalurkan kuasa Allah itu untuk membebaskan orang dari kesulitan-kesulitan yang dialami.
Saya kira kita semua belajar dari banyak tokoh-tokoh juga di dalam Alkitab yang Tuhan pakai untuk menghadirkan kuasa Allah sehingga membuat kelegaan bagi orang-orang yang mengalami persoalan-persoalan. Ibu bapak sekalian, keluarga kami yang dikasihi Tuhan, kita melihat contoh yang juga baik. Di masa perjanjian lama ada tokoh namanya Nuh. Nuh ini seorang kepala rumah tangga yang saya melihatnya sosok yang lengkap ya. Dia seorang kepala rumah tangga yang hidup bergaul dengan Allah. Dan akibat hidup bergaul dengan Allah itu, dia takut akan Allah, dia hidup saleh. Dan dalam kehidupan yang saleh itu, dia juga melakukan apa yang menjadi perintah daripada Allah. Diminta untuk membuat bahtera, walaupun situasinya waktu itu, zaman itu sebenarnya tidak mungkin membuat bahtera. Tapi karena dia mempercayai Allah, maka apa yang diucapkan oleh Allah itu dilakukannya, diperintahkan oleh Allah itu dilakukannya. Ini bukti bahwa dia tidak hanya memberikan pengajaran-pengajaran kepada anak dan istrinya, tapi dia juga memberikan contoh teladan dari perbuatannya. Dia melakukan apa yang menjadi perintah daripada Allah. Saya kira dalam kehidupan tokoh-tokoh di Indonesia juga ada orang-orang yang bisa kita jadikan teladan dalam hidup mereka. Ya, sosok yang menjadi pengajar yang baik. Ki Hajar Dewantoro salah satunya. Sejarah mencatat dia orang yang dikenal sebagai tokoh pendidikan di Indonesia. Dia pelopor pendidikan di Indonesia juga. Moto yang sama-sama kita pahami atau kita ketahui adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Yang dalam bahasa Indonesia kira-kira terjemahan bebasnya adalah kalau di depan seseorang itu memberikan teladan. Kalau dia sedang ada di tengah, dia memberikan semangat kepada rekan-rekan di sekelilingnya. Kalau dia ada di belakang, maka dia menjadi orang yang memberikan daya kekuatan, memotivasi orang untuk mengalami kemajuan-kemajuan. Terus sekalian, sungguh kita bersyukur. Di dalam hidup kita bisa belajar dari banyak orang. Dan sangat bersyukur lagi karena kita belajar langsung dari pribadi Yesus yang tertulis dalam firman-Nya, bahwa Yesus adalah pengajar yang terbaik. Sebagai murid-muridnya hari ini, kita diajar kebenaran. Tapi tidak hanya berhenti di situ, kita juga diberikan teladan perbuatan kebenaran yang Yesus lakukan. Yesus mengajarkan kebenaran dan berbuat kebenaran. Ini penting sekali, mengajarkan kebenaran dan berbuat kebenaran. Karena banyak orang yang hanya bisa mengajarkan kebenaran, tapi belum tentu berbuat kebenaran. Yesus selalu berbicara Injil dan membuktikan kuasa Injil. Kita bersyukur sebagai murid-muridnya hari ini, kita berbahagia karena memiliki pengajar yang terbaik, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, ibu bapak sekalian, kita atau saya berbahagia menjadi murid Yesus karena kuasa Yesus itu diberikan untuk dihadirkan guna memberikan kelepasan. Kita berbahagia menjadi murid Yesus karena kuasa Yesus itu diberikan untuk dihadirkan guna memberi kelepasan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Selain teladan yang sempurna, pengajaran yang terbaik, murid-murid dilibatkan langsung melihat perbuatan-perbuatan Yesus di dalam memberikan atau di dalam menyatakan kuasa kebenaran Injil dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, dengan kesembuhan-kesembuhan dan pembebasan-pembebasan orang-orang yang terikat kuasa-kuasa gelap. Murid-murid diberikan kesempatan langsung melihat, mengalami, tidak hanya mendengar tapi juga melihat, mengalami hal-hal dahsyat yang
Yesus lakukan. Kelengkapan itu kemudian ditambahkan lagi, tidak hanya diajarkan dan diberikan teladan dari perbuatan Yesus, tapi juga Yesus memberikan kuasa kepada para muridnya. Kuasa yang mana yang dimaksudkan? Kuasa yang sudah dilihat oleh para muridnya. Kuasa yang mana? Kuasa yang mampu memberikan kelepasan, pembebasan kepada para orang-orang yang mengalami keterikatan dengan permasalahan-permasalahan. Ibu bapak sekalian, keluarga kami yang dikasihi Tuhan, tujuan pemberian kuasa itu jelas disampaikan di ayat yang pertama adalah agar para murid-muridnya itu pergi untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang yang terikat roh-roh jahat, memberikan juga kelepasan kepada orang-orang yang mengalami segala penyakit dan juga segala kelemahan. Ini 3 hal yang menjadi bagian yang disampaikan yang harus dilakukan oleh para muridnya. Dan saya melihat ini 3 bagian yang tidak bisa dihadapi atau diselesaikan dengan kekuatan manusia biasa. Ini contoh misalnya kuasa roh-roh jahat. Itu kalau kita membaca orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa itu, luar biasa kekuatannya yang begitu dahsyat. Orang tidak bisa memegang dia, rantai yang diikatkan kepada dilepaskan. Orang, kekuatan manusia sangat terbatas. Kuasa roh jahat begitu kuat kekuatannya, tetapi di bawah otoritas kuasa Yesus, kuasa itu bisa dikalahkan. Lalu penyakit juga demikian. Penyakit itu tidak bisa dilawan dengan kekuatan manusia. Kesembuhan terjadi karena Tuhan mengizinkan ada kesembuhan. Oke, mungkin ada dokter sekarang ini, ada juga tenaga paramedis dan semuanya, pengobatan, teknologi. Tapi semua itu juga adalah sarana. Sakit penyakit sembuh karena kuasa Allah yang menyembuhkan. Tenaga medis, teknologi adalah sarana saja yang Tuhan pakai. Karena Tuhan juga bisa menyembuhkan secara langsung sebenarnya. Ini penyakit juga bagian yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia. Hari ini contohnya, kita menghadapi virus COVID-19 ya, yang sudah hampir 4 bulan kita berkutat dengan masalah ini, berperang dengan ini. Ya. Tidak kelihatan, mungkin karena terlalu kecil jika tidak kelihatan. Apakah itu bisa dihadapi dengan kekuatan manusia? Nyatanya sampai hari ini masih ada korban yang berjatuhan. Dan rasanya tidak mungkin itu dihilangkan sama sekali. Pasti dia akan tetap ada. Hanya mungkin bisa dicegah dengan pola hidup yang sehat yang seperti diharapkan. Penyakit tidak bisa dihadapi dengan kekuatan manusia. Demikian juga soal kelemahan. Apa yang maksud kelemahan di sini? Kelemahan iman. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di bagian sebelumnya ada beberapa orang yang mengalami kelemahan iman. Dan kemudian mendapatkan kekuatan iman setelah hadirnya kuasa Injil yang diberitakan oleh Yesus. Orang lemah iman itu tidak bisa dihadapi dengan kekuatan manusia. Kelemahan iman hanya kemudian bisa dikuatkan lagi kalau dia mendengarkan berita Injil. Kebenaran yang disampaikan akan meneguhkan iman orang itu. Karena dia mengetahui apa yang menjadi kedahsyatan daripada kuasa Injil. Ibu bapak sekalian, itu sebabnya makanya 3 hal inilah yang menjadi titik atau tempat-tempat yang menjadikan tujuan-tujuan di mana Injil harus dihadirkan. Dan kuasa untuk itu semua sudah dimiliki, diberikan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Bukankah ini sebuah kebahagiaan menjadi murid daripada Yesus? Diberikan kuasa yang mampu menghancurkan kekuatan-kekuatan yang dahsyat itu. Diberikan kuasa dan kita diberi kepercayaan untuk membawa kuasa itu kepada orang-orang yang sedang mengalami keterikatan tersebut. Menghadirkan kuasa Allah
dan memberikan kelegaan kepada orang yang menerima kuasa Allah. Itu satu hal yang luar biasa diberikan kepada setiap murid-muridnya. Bapak sekalian, Daud kita pahami sebagai tokoh yang juga patut kita teladani. Dalam masa kehidupannya yang dipakai oleh Allah ketika dia berperang melawan Goliat. Ibu bapak tahu pasti cerita ini, sudah kita kenal dari sekolah minggu. Oh bapak sekalian, waktu dia mendengarkan perkataan daripada Goliat yang melecehkan kemampuan daripada Daud, apa yang menjadi jawaban daripada Daud? Dia katakan bahwa aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Dan dia tahu bahwa ketika itu dilakukan, tujuan daripada peperangan atau tujuan daripada apa yang dibuat itu adalah supaya orang mengetahui bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan. Kita tahu bahwa sekalian peristiwa itu terjadi, Goliat kemudian dikalahkan. Dan ada kelegaan dari seluruh umat Israel. Kehadiran kuasa Allah yang dinyatakan melalui Daud itu membawa kelegaan bagi orang-orang Israel. Ibu bapak sekalian, Yesus mempersiapkan para muridnya dengan sangat lengkap, dengan maksimal. Diberikan persiapan pengajaran yang sangat lengkap. Diberikan juga keteladanan hidup daripada Yesus yang melakukan kebenaran. Dan satu lagi, diberikan juga kuasa yang begitu besar, diberikan kepercayaan kepada murid-muridnya untuk memberitakan, membawa kuasa itu kepada orang-orang yang mengalami keterikatan dengan roh-roh jahat, dan kelemahan iman, dan juga dengan segala penyakit. Kita bersyukur karena Dia ingin menjadikan kehidupan murid-muridnya itu, menjadikan hidup murid-muridnya itu adalah sebagai pribadi yang membawa kelegaan bagi orang-orang di sekelilingnya. Sungguh, ini satu kebahagiaan yang besar. Hari ini kita juga diberikan kepercayaan untuk itu. Kita diberikan kepercayaan untuk membawa kuasa itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Betapa ajaib kuasa Injil Kristus. Kehadiran kuasa itu mampu menghancurkan ikatan kuasa gelap yang mengikat orang, dan kita harus lebih giat berkeliling sebagaimana Yesus berkeliling membawa kuasa Injilnya, karena banyak orang yang sedang menantinya, banyak orang yang memerlukan kehadiran Injil ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima. Kami bersyukur mendapatkan pengajaran di dalamnya. Terima kasih, kami siap untuk menikmati perjamuan kali ini. Tuhan juga menopang dan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya untuk kita bersama-sama duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan, dan kita akan menikmati persekutuan dalam perjamuan kudus ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukannya bersama-sama, saya mengajak kita untuk berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, memberikan hidup-Mu untuk menyelamatkan kami. Perjamuan kudus yang kami lakukan pada saat hari ini, Tuhan memberkati sehingga melaluinya iman kami diteguhkan, membaharui komitmen kami dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama masuk dalam persekutuan perjamuan kudus ini, dan kiranya semua boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Keluarga agape yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita lakukan perjamuan kudus pada saat hari ini. Saya membacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai 29. Bapak Ibu silakan menyimak dalam Alkitab masing-masing. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kepada kita agar kita memiliki satu motivasi yang tepat saat melakukan perjamuan kudus. Bapak sekalian, agar kita semua diberkati melalui perjamuan ini, saya mengajak kita untuk memeriksa hidup kita. Ada beberapa hal yang perlu kita koreksi, perlu kita renungkan. Yang pertama, kita wajib menguji diri kita sendiri. Yang kedua, kita wajib melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan penebus kita. Nah, bagaimanakah caranya kita menguji diri sendiri? Dan dalam hal apakah kita dapat menguji diri? Ada 3 hal yang wajib kita selidiki, yaitu yang pertama, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa? Menyesal karena telah berdosa dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang percaya kita merasa bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus itu tidak bercela, dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Dan yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus menurut Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan. Kiranya kita semua boleh mengambil waktu sejenak. Saya mengajak kita untuk berteduh diri sebentar, barang 1 menit, sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kali ini. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian yang mengingatkan kita akan besarnya pengorbanan Tuhan. Bersama-sama kita akan naikkan pujian untuk mempersiapkan kita melakukan perjamuan. Nyawaku diberikan bagimu. Darahku tercurah
bangkitlah, nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Kita akan bersama-sama makan dan minum perjamuan ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita mempersiapkan cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bersama mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita bersyukur oleh pengorbanan Tuhan kita mengalami keselamatan, dan kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita juga dipanggil untuk memberitakan berita kematiannya, berita pengorbanannya, berita keselamatan dalam dirinya untuk dunia ini. Terus sekarang kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Dari sejak awal sampai akhir, kita mau bersyukur sekaligus kita menyerahkan kehidupan selanjutnya ke dalam pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk rangkaian penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Dari sejak awal, pertengahan hingga pada akhir. Bersyukur untuk puji-pujian, firman Tuhan dan juga perjamuan yang boleh kami jalankan. Anugerah Tuhan menyertai semua ini sehingga boleh berjalan dengan lancar. Dan kami percaya Tuhan melalui semua yang terjadi, nama Tuhan dimuji dimuliakan. Kami semua mendapatkan lawatan pribadi lepas pribadi. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami ingat juga ada berkat khusus bagi jemaat di tempat ini, untuk khususnya Bapak Jupiter Sepaya yang telah Tuhan memberkati hidupnya dengan tambahan usia 1 tahun pada tanggal 3 yang lalu. Puji Tuhan, kami doakan hamba-Mu, Tuhan terus perlengkapi dan pakai menjadi alat Tuhan lebih heran lagi. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaan dan keluarganya, dan Tuhan akan menyertai mereka dan memakai keluarga ini menjadi alat berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Terpujilah Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam pertolongan-Mu, termasuk juga perjuangan bangsa ini dan seluruh dunia dalam mengatasi pergumulan berkaitan dengan penyebaran COVID ini. Kami percaya Tuhan bekerja melalui semua hal yang sedang terjadi ini menyatakan kebaikan bagi kami sekalian sebagai umat-Mu. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan di dalam Allah Roh Kudus, menaungi kita sekalian dari sekarang ini
hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.